Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bacaan daripada saudara-saudara kita dari kelas 7. Alhamdulillah lancar-lancar. Nah, jadi membaca Arab Melayu ini sebenarnya mudah asal ada kemauan. Jadi mudah asal ada kemauan. Rumusnya kada berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi hanya ada beberapa perbedaan, yaitu untuk huruf C, kemudian nya, kemudian eng. Selebihnya sama. Mari kita teruskan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi lima syekhi masyayikhina fid dharaini amin. Maka engkau mesti sembahyang 5 kali setiap hari, turut menolong pekerjaan ibu bapak, hadir belajar setiap hari di madrasah, dan menepati janji dengan kawan-kawan engkau. Maka janganlah engkau berlaku tidak benar, seperti dari rumah engkau menuju madrasah, tetapi engkau tidak sampai ke madrasah. Engkau hanya pergi bermain-main. Adalah yang seperti ini sangat melukai hati ibu bapak engkau, dan engkau juga rugi kelak. Dan jangan engkau mengambil sesuatu yang bukan milik engkau. Cukup. Maka engkau mesti sembahyang 5 kali setiap hari. Wajib hukumnya kita orang Islam salat 5 kali dalam sehari. Bagaimanapun keadaan kita. Nah, bagaimanapun keadaan kita. Kalau kada kawa berdiri, berduduk. Kalau kada kawa berduduk, berbaring. Kalau kada kawa berbaring, pakai isyarat. Kalau kada pakai isyarat, bahkan hanya dalam hati. Jadi sembahyang itu tetap wajib. Ini adalah bukti daripada jujur kepada Allah. Jadi salah satu bukti jujur kita kepada Allah itu adalah sembahyang 5 waktu jangan ketinggalan. Kenapa? Karena kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turut menolong pekerjaan ibu bapak. Nah, diusahakan naik pian adalah menolongi kawitan, untuk menyenangkan hati kawitan. Meskipun kita ini pelajar ini waktunya mepet untuk menolongi kawitan, cuman usahakan barang paling kurang dahulu membasuhi piring bekas makan seorang. Dibiasakan membasuh seorang piring nang kita pakai untuk makan. Tujuannya apa? Selain membantu meringankan gawian kawitan, juga untuk menyenangkan hati kawitan. Nah, ya kawitan, alhamdulillah anakku sekolah di sanawiyah, ada ulihan bisa sudah membasuh piring seorang. Nah, residen paling kurang lu membasuh piring seorang. Nah, jadi oleh sebab itu usahakan. Nah, karena ujar orang-orang tua dahulu, ujar para guru kita menjelaskan bahwasanya di dalam kehidupan ini ada 2 kunci keberkahan. Kalau orang itu ingin berberkah ilmunya, senangkan hati gurunya. Kalau orang itu ingin berberkah hidupnya, senangkan hati orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya itu kita senangkan. Apabila kita menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati guru kita dengan ketaatan kepada mereka, insya Allah hidup kita itu berberkah. Berberkah itu beruntung. Nah, berberkah itu biasa kitanya ya beruntung. Kenapa? Karena kebaikan kita itu selalu bertambah. Jadi beruntung. Adalah kira-kira orang nangkau mengalahkan orang beruntung. Orang tuh biar kada pintar tapi beruntung. Orang tuh biar kada sugih tapi beruntung. Lain ngarannya untung lah. Ini beruntung maksudnya.
Karena di dunia ini tiap-tiap orang itu ada yang mengalahkan kecuali orang beruntung. Orang bodoh, tahu bahasa kitanya orang apa ya? Ya orang bodoh lah bahasa Indonesianya. Bahasa kitanya ya agak pas-pasan kita. Orang bodoh, siapa yang mengalahkan orang bodoh? Orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Jadi orang bodoh dikalahkan orang pintar. Orang pintar dikalahkan oleh siapa? Orang pintar dikalahkan oleh orang cerdas. Kenapa? Karena kecerdasan itu di atas kepintaran. Nah, kalau orang pintar itu nih pelajaran dapat, hafalan lancar. Tapi kalau dia diberikan masalah-masalah kehidupan, dia kadang bisa menyelesaikan. Itu kalau pintar wara. Nah, tetapi kalau orang cerdas, selain bisa pelajaran, bisa ini itu, juga ia bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupannya. Jadi orang cerdas itu lebih ke atas nih katanya daripada orang pintar. Lalu orang cerdas itu dikalahkan oleh orang siapa? Siapa yang bisa mengalahkan orang cerdas? Orang nekat. Nah, orang nekat. Biar ya. Itu tahulah orang nekat. Orang bahasa kita kamunya orang yang wani silang-silangan toh. Jadi sepintar apapun orang, kalau sudah berhadapan lawan orang silang-silangan, nang wani silang-silangan itu kadang menang orang cerdas, kadang menang orang pintar. Di orang kampung nang pintar bakalah. Ya, bisa bakalah kita. Karena kawa pian jeung hana malawani orang nang wani silang-silangan. Sapapun kepintaran pian kada kawa. Nah, karena ini wani hangit di orang kampung. Aduh saya dilawan nih nang pintar bakalah. Nah. Kalau orang nekat bang, siapa yang mengalahkan? Orang aja sebut. Orang cerdik sama cerdas tadi sudah. Orang nekat yang bisa mengalahkan orang nekat adalah orang gila. Ya kan? Nah, kalau orang nekat tuh masih berpikir, nih ada perhitungan untung ruginya. Nah, tapi kalau orang gila kan ada pikiran lagi. Coba kita balawani orang gila, umpan juga gila aja. Jadi orang nekat itu kalah oleh orang gila. Nah, kemudian orang gila itu siapa yang bisa kalahkan? Orang apa ya? Orang yang beruntung. Jadi kalau orang beruntung nih malawani orang bodoh kah? Menang aja. Malawani orang cerdas kah? Manang haja. Malawani orang nekat kah? Manang haja. Malawani orang gila, manang haja. Jadi itu orang beruntung. Sasah orang gila umpamanya. Nah, kalau ini orang beruntung, pas orang gilanya rabah, nah, kawainya buka. Karena ini orang beruntung. Malawani orang pintar umpamanya. Wah, orang pintar nih kalau ulangan dapat, mau belajar dapat terus. Tapi sepintar-pintarnya orang ada umpamanya salah, sebuting dua buting. Ada pun orang beruntung kada beberang coret. Saja pas bujur bertaan, itu orang beruntung. Kada pintar, cuma beruntung. Cuman pian nggak namanya aku mudah aja jadi orang beruntung aja beberang aja karena itu bang lah. Ya, belajar juga biar cuman itu gambaran daripada orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu apa ya? Nah, kuncinya adalah taat kepada orang tua dan taat kepada guru-guru kita. Siapa yang ingin keberuntungan di dalam ilmu, maka hendaklah ia taat kepada gurunya. Siapa yang hendak keberuntungan di dalam hidup, maka hendaklah ia taat kepada orang tuanya. Hadir belajar setiap hari di madrasah dan menepati janji dengan kawan-kawan engkau. Nih, itu salah satu adalah jujur lawan guru. Contoh jujur kepada guru. Hadir ke madrasah dan menepati janji dengan kawan-kawan. Jar kawan umpamanya kita kerja kelompok jam 3 sore di rumah si Anu.
Nah, sekalinya dekan itu jam 4:30. Itu ngarannya kada jujur lawan kawan-kawan. Kemana aja? Sekalinya singgah di warung seblak dahulu apanya. Nah, boleh. Nah, jadi kita usahakan dulu menepati janji kita. Hanya perkara-perkara yang lain. Maka janganlah engkau berlaku tidak benar. Untuk kelas 7 lah, apabila kata-katanya sulit diberisi lah. Berisi. Itu gunanya pen di tangan. Kalau kata-katanya sulit diberisi. Bagi bantuan. Maka janganlah engkau berlaku tidak benar. Seperti dari rumah engkau menuju madrasah, tetapi engkau tidak sampai ke madrasah. Engkau hanya pergi bermain-main. Adalah yang seperti ini sangat melukai hati ibu bapak engkau. Nah, bisa kan itu loleh? Mulai sekolah, mulai rumah pakai baju seragam. Sakanya kan dari sekolahan. Orang bulikan umpan juga bulik, pakai baju seragam juga. Nah, ini ngarannya kada jujur, kada benar. Bari bisa kayak itu. Nah, tahu aja ini leh. Mudahan jangan ada lagi nagaya kayak itu. Nah, itu gambaran daripada contoh daripada orang yang kada jujur lawan gurunya, kada jujur lawan orang tuanya. Nah, hal ini melukai hati ibu bapak. Nah, apabila kita melukai hati ibu bapak, yaitu tadi bisa berkurang keberuntungan hidup, bisa berkurang keberkahan hidup. Dan engkau juga rugi kelak. Nah, itulah nang hanyar belajar kelak tuh diberisi. Lo kok harus kalik, kalok, kalak nyanyi bacaannya. Oh, diberisi. Bahasa Inggrisnya kelak itu nyanyinya. Baca kalok kalau leh. Engkau juga rugi kelak. Nah. Dan jangan engkau mengambil sesuatu yang bukan milik engkau. Nah, ini jujur. Jujur kepada siapa? Ini jujur kepada guru, kepada orang tua, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan kita jujur kepada Allah, itu maksudnya kita merasa bahwasanya dimanapun diri kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan tidak melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan ilmu yang penuh manfaat dan berkah, sehingga bisa menjadi orang yang berguna di dunia dan menjadi orang yang beruntung di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisan kal karim ya mujibas sailin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Sallallahu alaihi sayidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti minggu depan insya Allah yang membaca kelas berapa? 8 ke 9? 7 naik 8 ya? 8 ya Pak Saharan. Kelas 8 yang membaca insya Allah. Kita buat kelas 8 jangan sampai kalah lawan kelas 7. Ada jadi mau makan gak Pak? Ya,